Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, senyum semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran tematik kelas 4. Kita akan belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan membahas subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Kalian pasti sering membaca buku, bukan? Membaca buku cerita, membaca buku dongeng, bahkan membaca buku pelajaran. Di bacaan tersebut, pasti ada sebuah paragraf. Sebuah paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yuk kita cari tahu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Paragraf dapat ditandai dengan letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Perhatikan dan simak teks berikut ini. Yang kita ketahui tadi, letak baris pertama dalam sebuah paragraf agak menjorok ke dalam. Perhatikan paragraf pertama. Kata lumba-lumba yang mengawali kalimat pertama, letaknya agak menjorok ke dalam. Itu menandai bahwa sebuah awal paragraf. Jadi, paragraf pertama ditandai atau diawali dari kata lumba-lumba sampai berarti di dalam air. Untuk selanjutnya, paragraf kedua. Untuk bergerak, letaknya agak menjorok ke dalam. Berarti itu menandai awal sebuah paragraf. Jadi, paragraf kedua diawali dari kata untuk sampai kata cumi-cumi. Dan untuk paragraf ketiga, diawali dari kata suhu sampai 9 sampai 14 tahun. Nah, itulah tadi pengertian dari paragraf. Perlu diingat, di awal penjelasan tadi, paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Apa yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama. Ingat, kata kunci yang bergaris bawah, ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Selain itu, gagasan pokok juga bisa disebut gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Dan gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf atau kalimat nomor 1, di akhir paragraf atau kalimat yang terakhir, atau juga bisa di awal dan di akhir paragraf, campuran antara kalimat pertama dan kalimat yang paling akhir sendiri dari sebuah paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung artinya adalah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Dan gagasan pendukung
Fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Ikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yuk simak bacaan berikut ini. Kelinci amatlah populer di kalangan pecinta hewan peliharaan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, jumlah pemelihara kelinci semakin meningkat pesat dan hingga kini sebanyak 1 juta ekor kelinci dari berbagai jenis telah dipelihara oleh banyak orang, seperti halnya kucing, hamster, marmut, dan hewan peliharaan lainnya. Kelinci juga dianggap sebagai hewan peliharaan yang mampu mengurangi beban stres pemiliknya. Perhatikan langkah awal untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas, yaitu kita harus ingat bahwa satu paragraf hanya memiliki sebuah gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Setelah itu, gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, bisa juga di akhir paragraf atau kalimat yang terakhir, bisa juga di awal atau di akhir paragraf. Jadi bisa di awal dan di akhir paragraf. Tapi biasanya atau kebanyakan letak dari gagasan pokok itu ada di kalimat yang pertama. Coba dibaca. Kita baca bersama-sama kalimat yang pertama. Kelinci amatlah populer di kalangan pecinta hewan peliharaan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, itu adalah kalimat pertama. Setelah itu, setelah kita mengetahui mana kalimat utamanya, kita dapat menyimpulkan gagasan pokok. Gagasan pokoknya dapat kita simpulkan menjadi kelinci amat populer di kalangan pecinta hewan peliharaan. Untuk selanjutnya, kita dapat menentukan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan pendukung terletak setelah gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, kalimat kedua, beberapa tahun terakhir jumlah pemelihara kelinci semakin meningkat pesat dan hingga kini sebanyak 1 juta ekor kelinci dari berbagai jenis telah dipelihara oleh banyak orang. Dapat kita simpulkan menjadi jumlah pemelihara kelinci semakin meningkat. Itu adalah gagasan penjelas yang terletak di kalimat nomor 2. Selanjutnya, gagasan penjelas kalimat nomor 3. Seperti halnya kucing, hamster, marmut, dan hewan peliharaan lainnya, kelinci juga dianggap sebagai hewan peliharaan yang mampu mengurangi beban stres miliknya. Coba kalian simpulkan sendiri bagaimana kalimat penjelas yang ada di kalimat nomor 3. Nah, apakah sama dengan jawaban kalian tadi? Jadi, untuk gagasan penjelas yang ada di kalimat nomor 3 yaitu kelinci dianggap sebagai hewan peliharaan yang mampu menghilangkan stres. Bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Mudah-mudahan saja kalian bisa paham dengan materi yang disampaikan dari awal hingga akhir. Demikian materi hari ini, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.